demi kebersamaan seluruh hidup, dan dari sifatnya ada 3 ciri khas perkawinan. Kesejahteraan suami istri. Jadi kita itu harus menyejahterakan istri. Jadi bapak-bapak tolong berikan apa yang terbaik untuk istrimu. Kalau istrimu ngomong, dengarkanlah. Istri itu memang akan ngomong terus. Kalau punya masalah, istri itu bicara. Kalau laki-laki punya masalah, apa yang akan dilakukan? Diam. Dan kadang-kadang istri tidak sadar. Pada saat suami diam, lalu istri dekat, ngomong. Istrimu. Gitu ya. Lalu suami, kamu kan punya masalah. Gak ada, kelihatan dari wajahnya. Iya, masalah saya adalah kamu. Gitu ya. Ibu-ibu akan bicara, ngomong. Maka kalau Anda punya masalah, seluruh WT Bula akan tahu. Lewat status IG toh, iya betul toh. Perempuan akan berbicara. Maka Pak, Anda tahu kata psikolog, perempuan itu sehari 300.000 kata. Dan laki-laki itu hanya 7.000 kata sehari. Maka kalau belum selesai 300.000, dia akan tambahkan besoknya. Maka kalau ngomong terus mah, belum 300.000, belum, terus. Jadi kalau sudah selesai ngomong, Anda ke tempat sampah, gini. Keluarkan semua. Jadi itulah wanita. Berani menyejahterakan. Wanita butuh didengarkan. Saya pernah siang-siang sudah capek retret. Tiba-tiba datang seorang tante-tante ke biara. Dia ketemu saya. Hai pastor. Hai. Saya mau ngobrol. Aduh. 5 menit. Janji 5 menit. Oke. Masuk ke kamar tamu. Anda tahu. Dia ngomong 1 jam saya lihat tanpa bernafas. Wow. Saya tuh mau nyela, begini Bu, sebentar, saya belum selesai. Dia kan ngomong terus. Sampai akhirnya 1 jam 20 menit baru selesai. Terus sudah, saya selesai. Udah Bu? Ya, baik. Sekarang saya bicara, saya nggak perlu dengar pastor. Saya sudah cukup, saya sudah lega. Saya mau pulang sekarang ya pastor ya. Jadi ibu pulang? Iya. Terima kasih pastor. Ya, ibu pulang dengan lega? Iya. Saya menderita. Ya. Perempuan. Sedangkan laki-laki harus disenangkan ibu-ibu. Ini adalah ada anak-anak lagi gua ngomongnya bagaimana ini. Jadi bapak-bapak itu harus dipenuhi kebutuhan seksualnya. Karena bagi pria itu butuh sekali. Bagi wanita beberapa sudah punya anak. Sudahlah gak perlu begitu-begitu lagi. Sudah gak butuh begitu-begitu lagi. Istri juga laporan, pastor sudah jangan begitu-begitu. Lah ini suami, sudah saya jadikan pastor saja. Enak, kita tidak terima barang bekas ibu. Enak aja kata saya. Bu, maaf. Kalau Anda menolak suami Anda untuk berhubungan seksual, maaf, Anda menjatuhkan suami Anda kepada hubungan dengan yang lain. Sudahlah, relakan saja, cuma 5 menit gak akan lama, 5 menit gua tahu. Laki-laki itu kan garang. Kasih udah toh, ayo. Suster ketawa, kau ngerti gak? Curiga saya.
Kalau saya tahu sekolah. Mereka hanya ganas di muka. Dan ingat kalau laki-laki sudah dipuaskan, nurut dia kayak anjing jinak. Betul toh, saya salah kah? Saya betul kan? Itu. Ku terkam kau. Itu. Ku terkam kau. Ku cabik-cabik kau. Alah kampret kamu. Kedua, perkawinan tujuannya adalah apa? Demi kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Nah, kalau demikian, mengapa perkawinan tempatnya harus tempat saling mengasihi, kok menjadi tempat yang saling menyakiti? Kenapa kok demikian? Mari kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak sedikit. Angka perceraian di Indonesia dari 2017 sampai 2020 terdapat 1.281 kasus. Begitu banyak. Apa penyebabnya? Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, judi, poligami, mabuk, zina. Dan setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia. Jadi begitu membludak perceraian. Apakah lembaga perkawinan tidak sakral lagi? Kita tidak bisa menjaga, kita mudah menyerah. Sudahlah selesai. Bapak Ibu, di Amerika ada sebuah penelitian antara orang yang cerai dan bertahan. Orang yang cerai dan bertahan kebahagiaannya tetap sama. Dan kalau orang cerai menikah lagi, biasanya 70% sampai 50% kembali cerai lagi. Jadi perceraian itu bukan jalan menyelesaikan masalah, bukan. Masalah perkawinan hanya bisa diselesaikan dengan apa? Bertahan, bertahan, bertahan. Apa? Ya betul, sabar. Apa yang membuat hidup perkawinan hancur? Pertama, karakter pasangan berubah. Tadi dia yang penuh sayang, selalu mendengarkan, tiba-tiba keluar aslinya. Laki-laki yang tadinya mau kemanapun menjemput, diantar setelah menikah, aku mau ke apotik, jalan sendiri saja. Antar, hai saya ada acara. Apa? Kumpul dengan teman-teman, tempat ronda, ngobrol. Sudah kamu jalan sendiri, tidak ada yang memperkosa kamu. Lihat, karakter berubah. Dulu dia begitu baik, dia begitu omongnya sopan-sopan, setelah menikah kasar, keras. Keluar aslinya. Dan kita tidak tidak siap. Tidak siap. Kok dia seperti ini ya? Kok tidak seperti dulu ya? Dia dulu banyak memeluk, banyak menyayang. Bapak-bapak ingat, perempuan itu butuh dipeluk. Coba peluklah perempuan, jangan mikirin seks, nggak perlu. Peluklah istri Anda. Walaupun baunya sekarang udah bau bawang goreng lah gitu. Bau nginang lah gitu. Udah bau ketek lah gitu. Udah peluk. Istri Anda butuh disentuh lagi, tolong disentuh. Sebelum tidur berdoa salam Maria, saling berpegangan tangan. Pegang jari istrimu yang sudah sama bentuknya antara jempol dan kelingking. Sudahlah. Gitu ya. Itu karena kerja keras gitu ya.
Istri butuh apa? Dipeluk. Suami butuh apa? Bu, suami ibu jangan pernah dihina pekerjaannya. Jangan pernah. Kamu ndak pernah kerja, kamu pemalas. Itu menghina. Apalagi kalau pendapatannya kecil, kamu cuma bawa segini, itu sakit hati. Puji pekerjaan suami sekecil apapun. Kalau dia tiba-tiba habis makan, bawa bekas makannya ke dapur, padahal enggak pernah, puji. Ai bapak, berkorban sekali, Superman, Puji, puji. Tiba-tiba dia menyapu, membersihkan, padahal tidak pernah langsung, hai ini suamiku tersayang. Sini mama peluk, mama peluk, mama peluk. Itu. Puji pekerjaannya, sekecil apapun. Apalagi kan biasanya kalau bohlam sudah mati, suami kan jarang mengganti. Kadang-kadang suami nunggu istri ganti, ayo ma, ganti ma, hati-hati jatuh. Perlu sakramen perminyakan dulu atau tidak, ma, gitu. Jadi lihat di sini, saya harus tahu bahwa dalam perkawinan menyejahterakan pasangan itu tidak pernah mudah. Tidak hanya itu, apa yang mencabik-cabik perkawinan pun kebosanan, bosen. Kenapa bosen? Karena suami istri sudah jarang ngobrol yang nyambung. Karena kalau suami istri ngobrol berdua, ujung-ujungnya, nah itu dia. Lihat, pada rajin ke gereja dua-duanya. Lihat. Kalau udah ngobrol, ujungnya bertengkar. Coba belajar menikmati. Bu, suami itu memang kalau berdua tidak terlalu senang banyak ngobrol. Duduk berdua saja sudah menikmati. Lah istri kalau duduk berdua, aneh kalau nggak ngobrol. Betul atau tidak? Nah itu, suami butuh diem, kita berdua aja cukup, istri aneh. Emangnya saya dengan mayat harus ngomong. Itu lihat, maka harus saling bertahan. Nah saudaraku, bagaimana memperbarui hidup perkawinan? Kalau demikian. Jadi kalau perkawinan Anda punya masalah, jangan lupa. Semua keluarga punya masalah. Apakah suster hidup membiara nggak punya masalah? Langsung menjawab sama-sama. Punya. Betul. Karena kalau suster tidak punya masalah, suster gila. Betul. Hanya orang gila yang tidak punya masalah. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi kalau Anda punya masalah, bagus, haleluya, Anda normal coy. Normal. Hanya sekarang bagaimana saya menghadapi permasalahan. Bagaimana saya menghadapi jengkelnya suami. Bagaimana menghadapi ekonomi, begitu banyak hutang, begitu banyak ketakutan. Ini punya 5 anak gitu ya. Belum sekolah semuanya harus dibiayain. Bapak Ibu pertama jangan lupa, perkawinan itu proyeknya Tuhan. Iya, bukan proyek Anda. Jadi kalau perkawinan itu proyeknya Tuhan, Ibu, Bapak, Anda hanya bertahan kalau bersama Tuhan. Jadi kalau Anda perkawinan tidak bersama Tuhan, yang ada hanya marah, jengkel, kecewa. Saya pernah punya kesaksian seorang ibu aktif di gereja, aktif sekali. Dia punya 3 anak, 2 laki 1 perempuan. Saya tahu banget karena ibu ini membantu saya di mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Istrinya sedih. Dia datang pada saya, pastor, saya ditinggal oleh suami. Apakah saya masih boleh melayani di gereja?
Boleh ibu, ibu tidak berdosa, silakan, enggak apa-apa. Dan ibu ini hebat. Dia kerja keras sampai bisa membiayai 3 anak sekolah. 5 tahun kemudian suaminya datang sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dan datang ke ibu itu. Dan ibu itu menerima suaminya. Teman-teman istrinya berkata apa pada ibu ini? Hah? Berkata apa pada ibu ini? Kamu wanita bodoh. Bodoh. Ingat, apa yang bodoh di mata manusia adalah mulia di mata Tuhan. Ibu ini rawat suaminya dengan penuh kasih. Sampai akhirnya meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, saya tidak bisa misa requiem karena pastor pendamping bukan saya. Pada saat hari ke-7, saya misa peringatan. Saya datang dan berkata, ibu, saya kagum pada ibu. Betapa ibu penuh pengampunan. Pastor, boleh jujur? Boleh. Kalau saya lihat isi hati saya marah, saya jengkel. Saya inginnya itu burung suami saya putuskan. Saya potong kecil-kecil, saya jemur, saya makan. Kalau saya lihat marah saya, tapi saya melihat Tuhan, saya melihat Tuhan. Saya harus menerima karena saya menerima dia di hadapan Tuhan. Ya. Kalau orang bersama Tuhan, maka kemarahan pun akan turun. Tetapi kalau Anda bersama kemarahan sampai kapanpun, Anda tidak mungkin memaafkan pria seperti itu. Betul atau tidak? Betul. Tetapi hanya bersama Tuhan Anda bisa mengampuni. Kalau tidak bersama Tuhan, Anda tidak bisa mengampuni. Maka Ibu Teresa bagus. Ibu Teresa, apa nasihat Ibu supaya perkawinan kuat? You must pray and forgive. Untuk ibu yang sendirian, yang merawat anak-anaknya sendirian, apa yang harus kami lakukan? Pray and forgive. Kenapa doa dan pengampunan? Karena orang tidak bisa mengampuni kalau tidak berdoa. Dan kalau Anda berdoa dan Anda tidak bisa mengampuni, berarti doamu bohong. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti saya pun mengampuni suami saya. Saya pun mengampuni istri saya. Jangan bohong-bohong dengan Tuhan. Maka sekali lagi kalau berat perkawinan, panggil Tuhan. Tuhan yang sudah menyatukan. Tuhan yang bisa menguatkan Anda. Dan Bapak Paus Fransiskus mengatakan, perkawinan itu jalan kekudusan. Ibu-ibu, ibu tahu nggak orang-orang kudus, Santo Santa? Pernah dengar kisah hidupnya? Salah satu mungkin. Pernah? Pernah ya. Apakah ada seorang kudus hidupnya tenang-tenang atau penuh penderitaan? Hah? Bahkan ibu kita, Ina Maria, disebut di dalam gereja sebagai Bunda 7 kedukaan. Bukan Bunda 7 sukacita, bukan Bunda 7 kedukaan. Jadi memang kita dikuduskan oleh Tuhan lewat apa? Lewat kelemahan pasangan kita. Jadi bapak-bapak, kalau istri Anda banyak ngomel, Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Tenang aja. Anda akan masuk surga kalau tahan. Maka Anda harus bersyukur. Ayo mah, terus mah ngomong. Supaya saya masuk surga mah. Ayo mas, terus omelin saya terus.
Ibu-ibu kalau punya suami yang menjengkelkan, tuli, bersyukurlah. Anda sedang dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, jalan kekudusan itu harus lewat penderitaan. Penderitaan. Tidak ada orang dikuduskan, tenang-tenang saja, happy always, senang-senang. Tidak bisa. Suster, kita pun sama. Kita dikuduskan dengan apa? Doa, puasa, mati raga, dan hidup komunitas. Kita itu sebagai biarawan-biarawati tidak bisa memilih teman serumah. Dan kadang-kadang teman serumah menjengkelkan. Sama, saya juga punya teman menjengkelkan, kakak kelas saya. Hai, saya sudah marah. Dia kalau disuruh tugas selalu menghindar. Kok ini jengkel sekali. Sampai akhirnya menghadap pimpinan. Pastor, membunuh dosa atau tidak? Kenapa saya ingin memukul pastor ini? Jengkel sekali. Dosa kok tidak boleh. Dan lebih menyebalkannya, setiap malam itu kami berdoa malam bersama melingkar. Dan dia percis di depan saya. Maka kalau Bapak kami, ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mau mengampuni dia. Tapi ingat suster, selama kemarahan itu dipendam, lama-lama kita tidak betah dalam komunitas. Betul atau tidak? Saya tidak betah. Dan itu memicu kita keluar. Akhirnya saya lupa, saya kan kalau menasehati umat suruh berdoa. Saya akhirnya novena. Tuhan pindahkan dia. Pindahkan dia. Ubah dia, pindah kalau perlu. 9 kali. Dan haleluya, pada hari ke-9 dia tidak berubah. Yang aneh, pada hari ke-9 apa yang terjadi? Dia tuh selalu menyapa saya. Kan seperti itu tuh, orang yang menjengkelkan selalu menyapa. Dia tidak tahu bahwa dia menjengkelkan itu. Halo Eko. Tiba-tiba hari ke-9 saya menjawab, halo. Aneh, saya kaget. Loh kok saya menjawab? Di meja makan dia ngobrol, saya ikut ngobrol. Loh kok saya jadi ikut ngobrol? Dan pada saat saya buat kopi, tiba-tiba mulut ini berkata, Pastor, sudah buat kopi belum? Belum kok. Saya buatkan. Terima kasih ya kok. Iya, kata saya itu. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Ibu dengar cerita saya enggak? Ini jangan dikasih salib, blow on ini nggak. Doa saya apa? Tuhan, semoga dia berubah atau pindah. Jadi Tuhan mendengarkan doa saya atau tidak? Tadi mendengarkan, sekarang tidak. Mendengarkan. Udahlah, nggak susah ngomong dengan emak-emak kayak gini. Lihat, Tuhan mendengarkan doa saya. Ya, tapi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan merubah saya. Saya jadi bisa menerima dia. Saya jadi berdamai dengan dia. Setelah berdamai, dia pindah saudara-saudara. Jadi jangan pernah lupa, di tempat manapun selalu ada penderitaan. Maka bertahanlah. Yesus pun menyelesaikan tugasnya sampai apa? Selesailah sudah. Yesus tidak berhenti pada saat ia memanggul salib. Tidak. Yesus tidak berhenti di Taman Getsemani. Tidak. Yesus berhenti di salib. Kalau guru kita seperti itu, kita pun harus siap disalib. Ada seorang ibu ngomong, Romo, suami saya itu serong berkali-kali. Dia suka perempuan, dia suka jajan. Bagaimana Romo?
bertahan, ampuni. Romo tidak pernah mengerti perasaan saya jengkel, saya marah, saya menyimpan dendam. Bagaimana ini? Bertahan, ampuni. Romo tidak pernah tahu perasaan perempuan. Saya itu sudah menyerahkan diri saya, sudah percaya pada dia. Apa yang harus saya lakukan? Lama-lama saya capek, saya ambil salib, bertahan. Bapak Ibu, kita diminta bertahan. Karena jalan kekudusan hanya lewat penderitaan. Tidak bisa tidak. Maka pertanyaannya, di dalam hidup perkawinan, apakah Anda menanggung penderitaan? Atau justru Anda yang membuat menderita pasangan Anda? Dan yang ketiga apa? Perkawinan itu sakramen. Sakramen itu apa? Jalan Tuhan untuk memberkati Anda. Jadi kalau Anda bertahan, Tuhan gak akan diam. Tuhan akan menolong Anda. Tetapi kalau Anda melarikan diri, bagaimana mungkin bisa ditolong oleh Tuhan? Nah, saudaraku yang terkasih, lihat, suami istri itu seperti dua lingkaran yang makin lama harus makin menyatu. Memang tidak menjadi satu, tidak. Tapi makin lama makin saling mengenal satu dengan yang lain. Saya tahu, oh suami saya butuh ini, oh istri saya butuh ini. Itu. Dan itu harus ditanyakan. Tidak bisa diandaikan, pasti suami saya itu senangnya ini. Tidak. Saya harus bertanya. Maka saudara-saudaraku jangan pernah lupa. I always thought love was shaped like a heart, but it's actually shaped like a cross. Perkawinan itu seperti salib. Maka saya selalu ngomong kepada anak muda, kalau kamu belum siap menderita, jangan menikah. Jangan coba-coba menikah dahulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Berat. Saya tidak mau mengatakan kalau tidak menakut-nakuti perkawinan seperti itu. Enggak. Banyak perkawinan yang indah. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang merasa perkawinannya indah, penuh berkat. Lebih tinggi. Tepuk tangan untuk Pak Sutri ini. Terima kasih. Kalau perkawinan begitu banyak berkat, apakah berat atau tidak? Ya, tetap berat juga. Betul, tetap berat. Bukan otomatis indah, berat, tetapi berat disyukuri. Berat disyukuri, bukan berat langsung menggerutu. Kalau sudah berat, menggerutu makin berat. Tapi pada saat berat disyukuri, ringan.